Satuan Pendidikan, SMP atau MTIS, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas atau semester ke-9 ganjil. Topik, memberi tanggapan dengan santun. 2. Capaian pembelajaran CP. Peserta didik mampu memahami dan menganalisis teks tanggapan yang dibaca atau didengar, serta mampu menyampaikan tanggapan secara santun, logis, dan sesuai konteks sosial budaya yang berlaku. 3. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menjelaskan makna memberi tanggapan dengan santun. Kedua, mengidentifikasi nilai kesantunan dalam budaya dan pendidikan. Ketiga, menyebutkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kesantunan. Keempat, menjelaskan hubungan antara pendidikan karakter dan kesantunan berbahasa. Kelima, menyebutkan struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Keenam, menyusun teks tanggapan dengan memperhatikan kesantunan berbahasa. Ketujuh, menunjukkan sikap santun, menghargai pendapat orang lain, dan berpikir kritis dalam kegiatan menanggapi, memberi tanggapan dengan santun. Disusun oleh kelompok 5, Anggi Sutiawati, Jani Jumiati, Revani Nabila. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas ke-9 SMP. A. Pengantar materi. Pertama, makna memberi tanggapan dengan santun. Memberi tanggapan merupakan kegiatan menyampaikan pendapat, kritik, atau saran terhadap suatu hal, peristiwa, atau pendapat orang lain. Tanggapan berfungsi untuk menilai, memperbaiki, atau memberikan pandangan terhadap suatu hal agar menjadi lebih baik. Akan tetapi, dalam memberikan tanggapan, penting bagi kita untuk memperhatikan kesantunan dalam berbahasa. Kesantunan berbahasa merupakan cara seseorang menyampaikan pendapat tanpa menyinggung atau merendahkan pihak lain. Menurut Rahardi 2019 dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kesantunan berbahasa merupakan upaya menjaga hubungan sosial agar komunikasi berjalan baik tanpa menimbulkan konflik. Dalam konteks teks tanggapan, kesantunan berarti menyampaikan penilaian secara objektif, sopan, dan disertai alasan yang logis. Hal ini dapat diwujudkan melalui penggunaan bahasa yang halus dan beretika, seperti dengan mengawali kalimat menggunakan ungkapan "menurut pendapat saya", "mungkin sebaiknya", atau "akan lebih baik jika". Pemilihan kata yang santun menunjukkan penghargaan terhadap lawan bicara sekaligus mencerminkan kepribadian yang baik. Dengan demikian, memberi tanggapan dengan santun tidak hanya menunjukkan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dan kecerdasan emosional seseorang. B. Nilai kesantunan dalam budaya dan pendidikan. Pertama, hakikat kesantunan dan tata krama. Kesantunan merupakan bagian penting dari budaya tutur masyarakat Indonesia. Dalam budaya bangsa Indonesia, kesantunan mencerminkan nilai-nilai moral dan tata krama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seseorang yang santun biasanya memperlihatkan sikap hormat, sopan, dan penuh pertimbangan dalam berbicara maupun bertindak. Menurut Brown dan Levinson 1987, dalam teori politeness strategy, kesantunan berbahasa memiliki tujuan utama untuk menjaga muka face seseorang, yaitu perasaan harga diri yang dimiliki setiap individu. Ketika seseorang memberikan tanggapan dengan cara yang santun, maka ia berusaha agar orang lain tidak merasa direndahkan atau tersinggung oleh pendapat yang disampaikan. Penelitian oleh Siti Nurjanah 2020 dalam Jurnal Retorika Bahasa menunjukkan bahwa nilai kesantunan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya lokal. Misalnya, kebiasaan memberi salam sebelum berbicara, menggunakan intonasi, suara yang lembut, dan memakai sapaan hormat, seperti Bapak, Ibu, atau Kak, merupakan bentuk konkret dari tata krama yang mencerminkan kesopanan berbahasa.
Dalam konteks pendidikan, nilai kesantunan sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia, siswa tidak hanya diajarkan kemampuan berkomunikasi, tetapi juga dibimbing untuk menghargai pendapat orang lain serta berbicara dengan sopan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun karakter yang beretika dan berbudaya. C. Faktor yang mempengaruhi sikap sopan santun. Pertama, faktor internal dan eksternal dalam pembentukan kesantunan. Kesantunan berbahasa tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk perilaku seseorang. Menurut Sudarsono 2021, dalam Jurnal Pendidikan Karakter, terdapat dua jenis faktor yang berperan dalam pembentukan kesantunan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kepribadian, empati, dan pendidikan moral seseorang. Individu yang memiliki empati tinggi akan cenderung berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, pendidikan moral yang diterima sejak kecil turut memengaruhi kebiasaan seseorang dalam berbahasa sopan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, budaya sekolah, serta pergaulan sosial. Keluarga yang membiasakan anak-anaknya berbicara sopan akan membentuk karakter santun yang kuat. Lingkungan sekolah juga memiliki peran besar dalam membiasakan komunikasi yang positif. Guru yang mencontohkan cara berbicara sopan kepada siswa secara tidak langsung mengajarkan nilai-nilai kesantunan. Sebaliknya, lingkungan sosial yang kasar dapat membentuk kebiasaan berbahasa keras, sarkastik, bahkan cenderung tidak menghormati lawan bicara. Dengan demikian, pembentukan kesantunan memerlukan peran bersama antara individu, keluarga, dan lembaga pendidikan agar nilai-nilai sopan santun dapat menjadi bagian dari kepribadian seseorang. D. Pendidikan karakter dan kesantunan berbahasa. Pertama, pendidikan karakter dalam menumbuhkan sikap sopan santun. Pendidikan karakter merupakan bagian penting dari proses pendidikan nasional. Tujuannya tidak hanya untuk mencerdaskan siswa, tetapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Menurut Kemendikbud 2021, pendidikan karakter menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kesantunan dalam berbahasa maupun bertindak. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, nilai-nilai karakter tersebut dapat diterapkan melalui kegiatan berbahasa yang baik dan santun. Fitriani 2022 dalam jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai karakter. Siswa dapat belajar bagaimana mengemukakan pendapat, menyampaikan kritik, serta menanggapi suatu hal dengan tetap menghormati pendapat orang lain. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini. Sebagai teladan, guru perlu menunjukkan bagaimana menanggapi pendapat siswa dengan bijak, mengoreksi tanpa merendahkan, serta menggunakan bahasa yang membangun semangat belajar. Dengan demikian, melalui pendidikan karakter, siswa tidak hanya mahir dalam berbahasa, tetapi juga terbiasa menggunakan bahasa yang mencerminkan sopan santun dan rasa hormat terhadap orang lain. Struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Pertama, mengenal struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat atau penilaian terhadap suatu hal, baik berupa karya, peristiwa, maupun fenomena sosial. Agar tanggapan tersampaikan dengan jelas dan efektif, teks tanggapan memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Struktur teks tanggapan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu evaluasi, yaitu bagian pembuka yang menjelaskan hal yang akan ditanggapi atau dinilai. Deskripsi teks, yaitu
bagian yang berisi alasan, bukti, dan pendapat yang mendukung tanggapan. Penegasan ulang, yaitu bagian penutup yang memuat kesimpulan atau penekanan kembali pendapat penulis. Sementara itu, kaidah kebahasaan teks, tanggapan meliputi penggunaan kata penilaian seperti baik, buruk, tepat, tidak sesuai, kata hubung, sebab akibat, seperti karena, sehingga, oleh, sebab itu. Bahasa yang santun, seperti menurut saya, sebaiknya, mungkin, dapat dipertimbangkan. Sebagai contoh, tanggapan terhadap film Laskar Pelangi dapat ditulis sebagai berikut. Film Laskar Pelangi sangat menginspirasi, hanya saja durasi tayangnya agak panjang di bagian awal. Akan lebih menarik jika bagian itu dibuat lebih singkat agar penonton tidak merasa bosan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kritik dapat disampaikan secara sopan, tanpa menyinggung, serta tetap memberikan saran yang membangun. F. Penerapan teks, tanggapan dengan santun. Pertama, mengungkapkan teks tanggapan secara santun. Penerapan teks tanggapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar siswa mampu mengemukakan pendapat dengan cara yang santun dan logis. Dalam praktiknya, siswa dapat menanggapi berbagai hal seperti pendapat guru, karya teman, atau berita dan fenomena sosial. Saat menanggapi, siswa perlu memperhatikan pemilihan kata, nada bicara, serta sikap menghormati pendapat orang lain. Sebagai contoh, ketika seorang teman mengatakan bahwa belajar daring itu membosankan, tanggapan yang santun dapat diberikan seperti berikut. Saya paham pendapatmu, namun menurut saya, belajar daring bisa menjadi menarik jika kita memanfaatkan media interaktif seperti kuis atau video pembelajaran. Rahayu 2023 dalam jurnal Komunikasi Pendidikan menyatakan bahwa siswa yang terbiasa memberikan tanggapan secara santun menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis, empati sosial, serta keterampilan komunikasi yang lebih baik. Oleh karena itu, kegiatan menanggapi secara santun dapat dijadikan sarana untuk menumbuhkan sikap positif dan karakter unggul dalam diri peserta didik. G. Kegiatan literasi dan evaluasi. Pertama, kegiatan literasi dan penilaian diri. Kegiatan literasi berperan penting dalam melatih kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Dalam konteks pembelajaran, memberi tanggapan dengan santun, kegiatan literasi dapat dilakukan dengan membaca teks tanggapan dari media daring seperti artikel, ulasan, atau opini. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks, menilai penggunaan bahasa, dan mempelajari bagaimana kesantunan diterapkan dalam teks tersebut. Selanjutnya, siswa dapat berlatih menulis tanggapan mereka sendiri terhadap suatu topik dengan memperhatikan kesantunan berbahasa. Proses ini tidak hanya meningkatkan keterampilan menulis, tetapi juga menumbuhkan sikap menghargai perbedaan pendapat. Selain kegiatan literasi, penting juga dilakukan penilaian diri untuk mengukur sejauh mana siswa telah menerapkan kesantunan dalam berkomunikasi. Pertanyaan reflektif yang dapat diajukan antara lain, apakah saya sudah menggunakan kata-kata yang sopan saat menanggapi pendapat teman? Apakah alasan yang saya sampaikan logis dan tidak menyinggung? Apakah saya mendengarkan tanggapan orang lain dengan baik dan penuh perhatian? Melalui kegiatan literasi dan refleksi diri ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berbahasa yang santun, berpikir kritis, dan berperilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi. Pertama, kesantunan berbahasa dalam memberi tanggapan bertujuan untuk A. Mengubah pendapat orang lain secepat mungkin. B. Menunjukkan kekuasaan penutur terhadap lawan bicara. C. Menyampaikan kritik tanpa merusak hubungan sosial. D. Membuat lawan bicara merasa bersalah.
Jawaban C. Kedua, ungkapan berikut yang menunjukkan kesantunan dalam teks tanggapan adalah A. Kamu salah besar. B. Menurut saya, ada bagian yang bisa diperbaiki. C. Pendapatmu tidak masuk akal. D. Saya tidak setuju dan kamu harus terima. Jawaban B. Ketiga, contoh penerapan tata krama dalam berbahasa adalah A. Menggunakan intonasi tinggi untuk menegaskan pendapat. B. Menyela pembicara agar diskusi lebih cepat. C. Menggunakan sapaan hormat seperti ibu atau bapak. D. Mengabaikan pendapat orang lain bila tidak setuju. Jawaban C. Keempat, faktor internal yang memengaruhi kesantunan adalah A. Pergaulan sosial. B. Empati dan pendidikan moral. C. Lingkungan sekolah. D. Gaya komunikasi dalam masyarakat. Jawaban B. Kelima, seseorang yang memiliki empati tinggi cenderung A. Menyampaikan kritik tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. B. Menghindari mengungkapkan pendapat. C. Lebih berhati-hati dalam memilih kata. D. Berbicara secara langsung agar cepat selesai. Jawaban C. Keenam, ketua kelas berkata, kita terima saja usulan itu tanpa mempertimbangkan pendapat lain. Tanggapan santun yang kritis adalah A. Anda tidak bisa memaksa kami. B. Saya kurang setuju. Sepatutnya kita meninjau semua pendapat agar keputusan lebih adil. C. Kalau begitu saya keluar dari rapat. D. Ya sudah ikut saja. Jawaban B. Ketujuh, lingkungan keluarga memengaruhi kesantunan berbahasa karena A. Keluarga menentukan gaya bicara anak untuk selamanya. B. Anak meniru kebiasaan berbicara yang dibiasakan di rumah. C. Semua keluarga punya standar bahasa sama. D. Keluarga mengharuskan berbicara dengan bahasa baku. Jawaban B. Kedelapan, struktur teks tanggapan yang benar adalah A. Pendahuluan kritik penutup. B. Pendapat opini penegasan. C. Evaluasi deskripsi teks penegasan ulang. D. Orientasi komplikasi resolusi. Jawaban C. Kesembilan, kesantunan dalam teks tanggapan dapat dilihat dari penggunaan kalimat seperti menurut saya atau sebaiknya. Ciri tersebut menunjukkan bahwa penulis A. Menghindari tanggung jawab atas pendapatnya. B. Berusaha merendahkan kritik. C. Menyampaikan pendapat dengan cara tidak memaksa. D. Mementingkan subjektivitas. Jawaban C. Kesepuluh, dalam budaya Indonesia, kesantunan berkaitan erat dengan tata krama. Hal ini tercermin dalam A. Penggunaan intonasi tinggi ketika menyampaikan kritik. B. Kebiasaan memotong pembicaraan demi kejelasan. C. Penggunaan sapaan hormat seperti bapak atau ibu. D. Mengutamakan logika tanpa mempertimbangkan perasaan. Jawaban C. Kesebelas, kalimat berikut yang termasuk kata penilaian adalah A. Karena itu. B. Mungkin sebaiknya. C. Menurut saya. D. Tepat dan kurang sesuai. Jawaban D. Kedua belas, perhatikan pernyataan berikut. Lingkungan sosial yang kasar dapat menurunkan kualitas kesantunan seseorang. Hal itu terjadi karena A. Individu meniru pola komunikasi yang ada di sekitarnya. B. Sifat kasar adalah bawaan sejak lahir. C. Kesantunan tidak dapat dipelajari. D. Faktor lingkungan tidak berpengaruh pada bahasa. Jawaban A. Ke-13, kegiatan literasi dapat meningkatkan kemampuan memberi tanggapan karena A. Membiasakan siswa menghafal teks. B. Menuntut siswa membaca dan menganalisis teks tanggapan. C. Menghindarkan siswa dari diskusi. D. Membuat siswa hanya menulis tanpa berpikir. Jawaban B. Ke-14, kriteria tanggapan yang baik menurut teks adalah sebagai berikut, kecuali A. Logis. B. Disertai alasan. C. Menyinggung perasaan. D. Menggunakan bahasa santun. Jawaban C. Ke-15, perhatikan kalimat berikut.
Pendapat Anda dapat dipahami, namun mungkin dapat dipertimbangkan alternatif lain agar hasil lebih optimal. Kalimat tersebut menunjukkan kesantunan karena A. Menghindari kritik sama sekali, B. Menggunakan ungkapan mitigasi peringan kritik, C. Berfokus pada penilaian negatif, D. Mengharuskan orang lain menerima pendapat. Jawaban B. Ke-16, seseorang dikatakan mampu memberi tanggapan secara santun apabila A. Berbicara dengan tujuan menunjukkan keunggulan dirinya, B. Menyampaikan kritik tanpa memperhatikan perasaan lawan bicara, C. Menyampaikan pendapat dengan alasan, logis, sopan, dan menghormati, D. Menggunakan kalimat langsung dan tajam agar lebih tegas. Jawaban C. Ke-17, seorang perempuan terlihat memberikan minuman hangat kepada seorang pria tua yang duduk di bangku taman. Berdasarkan gambar tersebut, tanggapan yang paling santun dan tepat adalah A. Perempuan itu seharusnya tidak terlalu dekat karena tidak ada manfaatnya membantu orang asing. B. Tindakan perempuan itu cukup baik, tetapi seharusnya ia memberi kritik keras agar pria itu lebih mandiri. C. Menurut saya, tindakan perempuan tersebut sangat terpuji karena ia menunjukkan empati dan kepedulian kepada orang yang membutuhkan. D. Saya rasa tindakan itu kurang tepat karena membantu orang tua seperti itu hanya membuang waktu. Jawaban C. Ke-18, gambar tersebut membandingkan komunikasi tanpa santun dan dengan santun. Berdasarkan isi infografis, pesan utama yang ingin disampaikan gambar tersebut adalah A. Bahwa memberi tanggapan dengan santun mampu menjaga hubungan, menghargai orang lain, serta mencegah konflik sosial. B. Bahwa berbicara tanpa santun lebih cepat dan langsung sehingga lebih efektif dalam menyampaikan kritik. C. Bahwa kesantunan hanya diperlukan saat berbicara dengan orang yang lebih tua, bukan dalam situasi umum. D. Bahwa kesantunan tidak terlalu berpengaruh dalam hubungan sosial karena yang penting adalah isi pendapatnya. Jawaban A. Ke-19, dalam sebuah diskusi kelas, seorang mahasiswa menyampaikan pendapat dengan kalimat, menurut saya, metode pembelajaran guru tadi kurang efektif karena terlalu menekankan hafalan dan kurang melibatkan praktik langsung. Temannya kemudian menanggapi, ya sudah, kalau begitu kamu saja yang mengajar. Kan kamu merasa paling benar. Berdasarkan teori kesantunan, Brown dan Levinson, tanggapan teman tersebut termasuk A. Melakukan face threatening act karena merusak harga diri lawan bicara. B. Positive politeness karena memberikan dukungan kepada lawan bicara. C. Negative politeness karena menghormati kebebasan berpendapat. D. Strategi santun karena menggunakan bahasa informal yang wajar. Jawaban A. Ke-20, pada gambar manakah situasi yang paling membutuhkan tanggapan santun agar konflik tidak semakin membesar? Opsinya gambar semua. Jawaban A. Sekian, terima kasih.